mohon maaf lahir dan batin, berdirinya dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 602 Masehi di Makkah. Ia merupakan anak dari tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Dia ditunjuk sebagai gubernur Damaskus menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat pada tahun 630 Masehi. Dari sinilah kisahnya dimulai. Pada era kekhalifahan Utsman bin Affan, Muawiyah berhasil menghimpun seluruh kota-kota di Syam sebagai wilayah administrasinya, yang otomatis menjadikan dia penguasa mutlak yang membentang dari Palestina sampai Aleppo. Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan inspeksi militer ke daerah perbatasan. Misalnya, pada tahun 646 Masehi, ia menjumatali Italia dan Tarsus. Berkat jiwa dan wibawa kepemimpinan yang kuat, Muawiyah berhasil menjadi pemimpin yang berpengaruh dan dicintai rakyat Syams. Pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh akibat gejolak politik yang memanas dari hari ke hari. Utsman bin Affan terbunuh akibat gejolak politik yang memanas dari hari ke hari. Dan sahabat menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Ali bin Abi Thalib membuat keputusan yang lambat dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman bin Affan. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib memakzulkan Muawiyah dari kursi gubernur Syam. Namun rakyat Syam menolak karena kecintaan kepada Muawiyah sangat tinggi. Lalu pertempuran pun terjadi di lembah Siffin. Pada tahun 657 Masehi dan berakhir diadakannya perjanjian dari pihak Muawiyah dan pihak Ali bin Abi Thalib yang diadakan di Rumah Al-Jandal pada tahun 658 Masehi. Isi perjanjian itu menyepakati kedua tokoh agar masing-masing turun dari kekuasaannya. Akhirnya, pihak Ali pun turun dari jabatannya. Sayangnya, pihak Muawiyah yang diwakili Amr bin As menolak untuk mendeklarasikan penurunannya setelah Ali bin Abi Thalib wafat akibat dibunuh oleh salah satu pendukungnya yang kecewa. Hasan bin Ali diangkat menjadi penggantinya dengan kesepakatan bersama dan musyawarah antara sahabat senior. Hasan bin Ali mengorbankan kedudukannya dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mempertimbangkan kesatuan umat Islam yang semakin merunang akibat gejolak politik yang tidak kunjung terselesaikan dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Akhirnya, pada tahun 661 Masehi, Muawiyah diangkat menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Lalu, ilmu dan teknologi berkembang pesat. Bangunan berskala besar juga dilakukan hampir di segala bidang, bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai khalifah.
Kekhalifahan Bani Umayyah disebut-sebut mampu mendekati kondisi yang sama ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kecemerlangan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak berlangsung lama. Hanya 2 tahun memegang tampuk kepemimpinan dikarenakan beliau wafat. Pengganti daripada Umar bin Abdul Aziz ialah Yazid bin Abdul Malik. Dari sinilah benih-benih kehancuran Bani Umayyah dimulai. Yazid bin Abdul Malik mulai berkuasa beberapa hari setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, tepatnya pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Lalu, apa motif yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah? Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Kekuasaan Yazid bin Abdul Malik menandai kembalinya kekhalifahan Bani Umayyah ke keturunan Abdul Malik bin Marwan. Di awal kepemimpinannya, beberapa pemberontak mulai terjadi di kalangan Bani Umayyah, mulai dari Andalusia di Spanyol sampai Afrika Utara. Gaya kepemimpinan Yazid yang keras juga membuat semakin banyaknya penolakan terhadap Bani Umayyah. Setelah dilanda konflik eksternal, Bani Umayyah juga dihadapkan pada konflik internal. Keputusan Yazid bin Abdul Malik menunjuk 2 orang penerus kekuasaan membuat gelisah kalangan dalam istana. Yazid bin Abdul Malik sebenarnya ingin menjadikan anaknya Al-Walid bin Yazid sebagai satu-satunya putra mahkota. Tapi di usianya yang masih 11 tahun, tentu tidak mungkin bagi Al-Walid mengemban tugas berat sebagai khalifah. Maka Yazid bin Abdul Malik mengangkat sepupunya Hisham bin Abdul Malik sebagai putra mahkota yang pertama. Sedangkan Al-Walid bin Yazid dipersiapkan untuk menggantikan Hisham bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik memimpin hanya 4 tahun dan akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kepemimpinan pun dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Di bawah kepemimpinannya, Bani Umayyah kembali menunjukkan jati diri sebagai negara Islam yang kuat. Pemberontakan yang sempat terjadi di Afrika Utara berhasil dipadamkan. Kekuasaan Bani Umayyah juga berhasil kembali ditegakkan di Andalusia, Spanyol. Hisham bin Abdul Malik juga mengembalikan syariat seperti era Umar bin Abdul Aziz dan menerapkannya ke keluarganya. Kemampuan Hisham dalam menyatukan keturunan Bani Umayyah mempunyai andil yang besar dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Lamanya era pemerintahan Hisham menjadi bukti akan kemampuannya dalam memimpin. Kan tetapi lamanya kepemimpinan Hisham menimbulkan masalah baru dalam dinasti Umayyah. Ketika Al-Walid putra Yazid bin Abdul Malik sudah tumbuh dewasa, dalam waktu 18 tahun Hisham memimpin, membuat Al-Walid merasa cukup umur untuk mendapatkan haknya sebagai pewaris tahta Bani Umayyah. Konflik antara paman dan keponakannya pun tak terpadamkan. Sistem Bani Umayyah dengan menjadikan keturunannya sebagai penguasa yang dicatat oleh ahli sejarah sebagai salah satu faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang jauh berbeda di masa Khulafaur Rasyidin, di mana kualitas menjadi dasar pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Persinggungan antara Khalifah Hisham dan keponakannya Al-Walid terus terjadi. Di masa pemerintahan Hisham, Al-Walid jarang berada di Damaskus yang merupakan ibu kota pemerintahan. Al-Walid juga dinilai mempunyai akhlak yang tidak baik semasa hidupnya. Minuman keras adalah sesuatu yang diakrabi oleh Al-Walid kala itu.
Hisham yang melihat hal ini sebenarnya ingin anaknya sendiri Sulaiman yang naik untuk menjadi khalifah. Tapi keinginan Hisham tidak dapat terpenuhi. Hisham meninggal di tahun 126 Hijriah. Dan Al-Walid kemudian langsung diangkat menjadi khalifah di usia 37 tahun. Pengangkatan Al-Walid inilah yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Kehidupan pribadi Al-Walid dinilai tidak bisa mencerminkan bagaimana kehidupan seorang khalifah seharusnya. Bagaimana kehidupan pribadi Khalifah Al-Walid yang dinilai tidak sesuai dengan kehidupan khalifah sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan hancurnya dinasti Umayyah dan diambil oleh dinasti Abbasiyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.